Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal yang telah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu termokimia 1. Nah, kita mulai membahas dari handout Ayo Berlatih 4. Nah, kita mulai dari 1 ya. Di sini kita diminta untuk menggolongkan reaksi eksoterm dan endoterm. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Eksoterm itu ciri-cirinya adalah terjadi pelepasan energi atau pelepasan kalor sehingga menyebabkan suhu lingkungannya panas. Kata kuncinya di sini adalah eksoterm, panas, melepas. Oke. Kalau endoterm, D berarti dingin dan menyerap. Oke. Maka yang A, fenomena proses fotosintesis itu kan terjadi karena proses penyerapan sinar matahari yang digunakan untuk berfotosintesis. Nah, karena terjadi proses penyerapan energi, maka yang A ini termasuk dalam reaksi endoterm. Kemudian yang B, pembakaran sampah organik. Pembakaran itu menyebabkan suhunya menjadi panas. Kalau panas, maka termasuk reaksi eksoterm. Yang C, reaksi Kapur-Tohor dengan air. Nah, reaksi Kapur-Tohor dengan air ini bisa menyebabkan suhu lingkungannya menjadi hangat atau agak sedikit meningkat suhunya. Karena terjadi peningkatan suhu, maka dia termasuk dalam reaksi eksoterm. Oke, selanjutnya yang Do, pemanasan serbuk besi dan belerang. Ada kata-kata pemanasannya. Kalau pemanasan jelas dia masuk ke eksoterm. Yang E, proses meredakan peradangan ketika cedera menggunakan cold pack. Nah, kita mengingat dari pembahasan sebelumnya di sini ya. Cold pack itu berguna untuk mengompres secara dingin. Nah, peradangan yang terjadi pada pembuluh darah itu dikompres sehingga tidak lagi meradang, sehingga jadi menyempit pembuluh darahnya dan tidak terjadi pendarahan yang melebar. Nah, karena dia itu kompresnya terasa dingin, maka termasuk dalam reaksi endoterm. Selanjutnya yang F, proses pembuatan tape dan tempe menggunakan ragi. Proses pembuatan tape dan tempe ini merupakan reaksi fermentasi. Kalian coba amati pada pembuatan tempe dan tape yang masih belum matang atau proses pematangan. Di situ suhunya kan hangat ya. Kalau hangat, nah maka dia terjadi pelepasan kalor sehingga masuk dalam reaksi eksoterm. F. Yang G, pencampuran larutan BaOH2 dan N6PCl. Oke, menyebabkan penurunan suhu dan pembentukan gas amonia sehingga dia termasuk dalam reaksi endoterm. Nah, selanjutnya nomor 2, masih menggolongkan mana saja yang termasuk eksoterm dan endoterm. Ciri-cirinya tadi apa? Kalau eksoterm itu panas. Kalau panas maka terjadi kenaikan suhu. Kalau endoterm dingin, penurunan suhu. Coba kita amati pada percobaan 1. Awalnya 25 derajat menjadi 20 sehingga turun ya suhunya. Jika suhunya turun, maka nomor 1 ini termasuk dalam reaksi endoterm. Kemudian yang gambar nomor 2, dari 25 derajat menjadi 22. Nah, dari 25 ke 22 terjadi kenaikan suhu, maka dia termasuk dalam eksoterm. Yang ketiga, 25 ke 30 sama ya, terjadi peningkatan, dia termasuk reaksi eksoterm. Dan yang terakhir di sini 25 menjadi 32 sama, terjadi kenaikan suhu juga, dia masuk dalam reaksi eksoterm. Selanjutnya yang nomor 3, perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. A, pembakaran gas propana melepaskan kalor sebesar 342 kJ. Ciri-ciri eksoterm tadi apa? Melepaskan kalor. Kalau endoterm menyerap kalor. Yes. Maka reaksi pembakaran ini termasuk dalam reaksi eksoterm. Yang B, proses peleburan es terjadi karena perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, karena energi berpindah dari lingkungan ke sistem, maka terjadi proses penyerapan kalor. Kalau penyerapan kalor, maka menyebabkan suhu lingkungannya turun. Jika suhu lingkungan turun, maka dia termasuk dalam reaksi endoterm. Yang B. Yang C, reaksi penguraian air membutuhkan kalor. Oke, ada kata-kata membutuhkan. Kalau melepaskan itu ekso, kalau membutuhkan kalor, menyerap kalor itu termasuk dalam endoterm. Nah, yang selanjutnya di sini ada Do sama E berupa gambar diagram tingkat energi. Ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama bisa kalian lihat dari nilai delta H, dan yang kedua kalian bisa lihat dari anak panahnya. Yang Do, di sini nilai delta H-nya negatif ya, negatif 90,4. Jika
tahannya negatif, maka dia termasuk dalam reaksi eksoterm. Nah, anak panahnya juga turun. Kalau anak panah turun, maka dia juga nilainya negatif. Oke, yang E di sini kita amati delta H-nya sebesar positif 314,4. Karena delta H positif, maka dia termasuk dalam reaksi endoterm. Kita akan membahas di ayo berarti 4 nomor 4. Nah, diketahui persamaan termokimia reaksi penguraian klorofom sebagai berikut. Ada reaksi kimia CH3Cl diuraikan menjadi C3/2H2 dan juga setengah Cl2. Delta H-nya sebesar min 80,84. Sekarang, berapakah perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 2 mol CH3Cl sebesar? Sekarang kita cek dulu. Yang pertama, reaksi yang diketahui ini itu reaksi apa? Nah, di soal sudah dijelaskan bahwa reaksi ini merupakan reaksi penguraian, di mana reaksi penguraian itu rumusnya adalah senyawa menjadi unsur ditambah unsur, gitu kan ya? Nah, ini senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Tetapi yang di pertanyaan yang diketahui, yang diminta adalah yang pembentukan. Pembentukan itu rumusnya unsur ditambah unsur menjadi senyawa. Sehingga reaksi yang kita punya ini harus diubah menjadi bentuk ini dulu, menjadi kita balik. Nah, dibalik reaksinya jadi C ditambah 3/2H2 plus setengah Cl2 menjadi CH3Cl. Karena reaksi dibalik, maka delta H-nya yang awalnya negatif menjadi positif 84 kJ. Setelah reaksi ini sudah benar, baru kita hitung berapakah nilai delta H untuk pembentukan 2 mol. Delta H sama dengan mol yang ditanya adalah 2 ya. 2 mol CH3Cl dibagi dengan mol yang diketahui. Mol yang diketahui kita lihat fokusnya adalah CH3Cl. CH3Cl koefisiennya adalah 1. Nah, koefisien setara dengan mol, sehingga jika koefisiennya 1, molnya juga 1. Mol yang ditanya dibagi dengan mol yang diketahui yaitu 1 dikali dengan delta H 80,84, sehingga nilainya adalah 61,64 kJ. Selanjutnya kita masih di ayo berarti 4 nomor 5. Di nomor 5 ini diketahui grafik tingkat energi reaksi berawal dari sini menjadi ini, sehingga yang ini dinamakan dengan reaktan. Yang atas ini dinamakan dengan produk karena reaksi berjalan dari ini ke sana. Kemudian yang ditanyakan adalah hitung perubahan entalpi yang terjadi. Perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H. Delta H jika ada diagram seperti ini, rumusnya jadi delta H produk dikurangi dengan reaktan. Produk dikurangi reaktan. Kita masukkan nilai produknya. Produk di sini nilainya sebesar 560 dikurangi dengan reaktannya sebesar 256. Sehingga ketika dikurangi nilainya menjadi 304 kJ. Positif ya hasilnya ya, positif. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, dan golongkan reaksi tersebut termasuk eksoterm atau endoterm. Eksoterm ciri-cirinya adalah delta H-nya bernilai positif. Eksoterm nilainya adalah negatif. Sedangkan endoterm nilai perubahan entalpinya positif. Berhubung di sini hasil akhirnya nilai delta H-nya positif, maka reaksi ini termasuk dengan reaksi endoterm. Kemudian kita akan membahas di ayo berlatih 5. Nomor 2. Nomor 2 masih diketahui tentang grafik diagram energi ya. Dan lihat reaksi berjalan dari sini sehingga hasil akhirnya adalah ini. Maka yang di sebelah sini dinamakan dengan reaktan. Yang di sebelah sini dinamakan dengan produk. Kita tulis terlebih dahulu bagaimana reaksinya. Reaktan menjadi produk, maka menulisnya reaktannya ditulis dulu C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus H2O. Ini adalah persamaan reaksinya.
nilai delta H-nya sebesar berapa? Nah, delta H dihitung dari apa tadi? Produk dikurangi dengan reaktan. Nilai produknya sebesar negatif 1520 dikurangi dengan reaktannya sebesar negatif 290, sehingga ketemu nilai delta H-nya adalah 1230. Kita kembalikan lagi ke pertanyaan. Harga perubahan entalpi untuk pembakaran 92 gram C2H5OH. Nah, ada gram di sini, maka kita perlu mencari nilai mol. Mol itu sama dengan, jika yang diketahui gram, maka kita masukkan rumus gram per ml. Nah, gramnya dimasukkan 92, ml-nya adalah jumlah dari AR, di mana ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Jika senyawanya C2H5OH, maka MR-nya sama dengan total dari AR. AR-nya C itu adalah 12 dikalikan dengan 2, 24, kalikan dengan banyaknya atom ya. ARH 1 sebanyak 5 ditambah 5, O-nya 1 dikali 16 ditambah 1 dikali 1, 1, sehingga ketemunya adalah 46. Ini adalah MR. Kita masukkan di sini, maka nilai molnya sebesar 2. Kita kembalikan lagi ke rumus seperti tadi ya. Kita cari nilai delta H yang baru. Nilai delta H sama dengan mol yang ditanya adalah 2 dibagi dengan mol yang diketahui. Kita lihat yang ditanyakan adalah C2H5OH. Kita lihat di reaksi C2H5OH nilainya koefisiennya adalah 1, maka setara dengan 1 mol. Maka 2/1 dikali dengan delta H awalnya adalah negatif 1230, sehingga tinggal dikalikan saja. Negatif 2460 kilojoule adalah nilai delta H dari reaksi ini. Kita akan membahas masih di ayat 5 nomor 3. Reaksi pembentukan gas CO2 melepaskan kalor sebanyak 256 kilojoule. Nah, kita buat reaksinya dulu. Karena yang diminta reaksi pembentukan, maka kita harus membuat reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan itu rumusnya tadi apa? Unsur ditambah unsur menjadi senyawa. Nah, aturan ini silakan kalian lihat di kolom kuning yang sudah dituliskan. Unsurnya gas CO2 terdiri dari unsur C dan O, maka kita tuliskan C ditambah O, tidak boleh ditulis sendirian, dia harus ditulis secara diatomik, atau C ditambah O2 menjadi CO2. Nah, ini adalah reaksi pembentukan gas CO2. Diketahui delta H-nya sebesar melepaskan kalor. Karena dia melepaskan kalor, maka dia termasuk reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm ciri-cirinya adalah delta H bernilai negatif, sehingga delta H sebesar negatif 256 kilojoule. Kalau yang diperlukan untuk pembentukan, nah yang ditanyakan itu masih pembentukan, sama seperti reaksi awal, maka reaksi ini tidak perlu dibalik, tetap. Reaksi pembentukan 4,4 gram CO2 adalah ada gram, sama seperti tadi ya, kita cari molnya dulu. Mol sama dengan, jika yang diketahui gram, maka rumus mol sama dengan gram dibagi dengan mr. Gramnya masukkan 4,4 dibagi mr. ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, sehingga mr-nya sama dengan 12 dikalikan 1 sama dengan 12 ditambah 16 dikali 2 adalah 32. Maka nilai molnya sama dengan 4,4 dibagi 44 adalah 0,1 mol. Kita cari nilai perubahan entalpinya. Delta H sama dengan mol yang ditanya adalah ini 0,1 dibagi dengan mol yang diketahui. Yang ditanyakan apa? CO2. Kita lihat koefisien CO2 sebesar 1, berarti sama dengan 1 mol. 0,1/1 dikali delta H-nya adalah negatif 250. Sehingga delta H yang baru sebesar negatif 25,6 kilojoule. Cukup sekian dulu pembahasan dari soal-soal yang telah kalian kerjakan di praktek kimia ini. Selanjutnya kalian cocokkan hasil yang telah kalian kerjakan dengan pembahasan yang sudah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.